Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang manakala telah memberikan nikmat kita, nikmat begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sehat, dan lain-lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kita umat akhir zaman. Nah, jadi malam ini kita ingin mengajak berpikir, ya, berpikir dalam arti kata begini. Kondisi saat ini masalahnya masih pandemi, ya. Nah, kalau kita garis bawain, ya, klinik makin banyak, rumah sakit makin banyak, dokter makin banyak, ya. Tapi kenapa ya orang yang sakit tambah banyak? Ya. Pernah gak sih kita berpikir seperti itu? Ya. Harusnya. Jadi begini, seperti rumus matematika. Misalnya nih, 10 dikurang 5 sama dengan 5. Harusnya makin banyak rumah sakit, makin banyak dokter, harusnya makin sedikit dong orang yang sakit. Nah, ya. Tapi kenyataannya enggak begitu. Kenyataannya makin banyak yang sakit. Nah, kalau kita kembali ke zaman Rasul, ya, itu di negara Madinah ada seorang tabib buka praktek, ya, buka praktek pengobatan. Itu 2 tahun gak dapet pasien, ya. Ada apa ini? Timbul pertanyaan, ya. Karena mereka belum kembali kepada konsep yang Rasul ajarkan. Jadi pengobatan sekarang tuh, manusia sekarang masih ketergantungan sama obat, bukan ketergantungnya pada Allah, ya. Jadi obat apa aja udah dimasukin aja ke tubuhnya, sehingga mereka nggak sadar. Ketika mereka memasukkan obat-obat kimia ke tubuhnya, itu sama aja mereka masukkan racun ke tubuhnya. Tuh. Jadi pengobatan di luar tuh pengobatan yang dengan dugaan, pemikiran, pengalaman, enggak atau tidak sesuai dengan yang Rasul ajarkan. Jadi kalau kita kembali ke hadis, contoh begini. Dalam hadis menjelaskan dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pengobatan Nabi terdiri dari 3 hal. Yang pertama minum madu, yang kedua bekam, yang ketiga kai. Sungguhnya aku melarang umatku dengan kai. Nah, ini pengobatan api, hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi mereka itu sudah atau belum mengenal gitu pengobatan Nabi. Contoh kita garis bawahi nomor 2 bekam. Nah, kalau dari bekam ini manfaatnya banyak. Jadi buat mengobati vertigo, migran, memperlancar peredaran darah, menyehatkan jantung, mengobati kolesterol tinggi karena ada sebagian lemak LDL yang terisap. LDL terisap gak? HDL tidak terisap, yang terisap ini LDL. Asam urat bisa mengurangi radang dari persendian, untuk stroke ringan. Tapi mereka belum paham. Bahkan di kalangan umat Islam sendiri, mereka ini ada yang belum mengetahui konsep-konsep pengobatan Nabi. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada apa yang Rasul ajarkan, insya Allah. Ya. Karena kalau kita garis bawahi, ada perkataan gini dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, pengobatan Nabi tidak akan cocok kecuali jiwa yang bersih dan hati yang hidup, sebagaimana pengobatan Al-Quran hanya cocok oleh hati yang hidup dan jiwa yang bersih. Jadi kalau di luar tuh masih percaya dengan obat-obat di luar gitu. Jadi ketergantungan. Contoh gini, saya tidak akan sebut nama, tapi saya sebut nama penyakitnya. Sampai sekarang nih orang ini belum sembuh. Ada orang penyakit osteoporosis. Ya. Osteoporosis ini radang nyeri persendian. Itu bahasa kedokterannya doang. Nah,
dia punya kolesterol tinggi juga, dan dia punya asam urat. Nah, sampai sekarang orang itu masih sembuh. Setiap seminggu sekali disuntik, berobat ke dokter, duit udah habis puluhan juta. Tapi kalau kita kembali dengan konsep Nabi, insya Allah sembuh. Dan kesembuhan itu datangnya dari sisi Allah. Kata Allah kan jelas. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Nah, contoh gini, kalau asam urat dalam pengobatan Nabi itu dibekam. Nah, ntar ketika dibekam keluar tuh asam uratnya. Karena gini, asam urat ini dari mana dasarnya? Asam urat ini adalah zat purin yang berada di senyawa makanan berupa sarden, cumi, jeroan, ayam pelak, dan lain-lain. Nah, kadar normalnya berapa? Tergantung orang itu cewek atau cowok. Nah, kalau yang cewek kadar normalnya itu 8 mg. Kalau yang cowok itu 2,7 mg sampai 7 mg. Apabila sudah tinggi melebihi batas kadar normal, maka orang itu kena asam urat. Lalu bagaimana resikonya kalau kena asam urat? Bisa refleks ke radang nyeri persendian. Karena radang nyeri persendian ini banyak faktor. Ada yang dari asam urat, ada yang dari pengapuran tulang, ada yang dari kurang kalsium. Orang itu kurang makan atau minum yang bahan pokok makanannya atau minumannya itu tidak mengandung kalsium yang tinggi. Ada yang dari usia lanjut. Nah, itu dari pertama. Nah, yang kedua, kita kutip dari penyakit gula. Nah, gula ini yang kena pankreas. Nah, kalau gulanya tinggi tidak ditangani, itu bisa merembet kemana-mana. Contoh, gula itu bisa merembet ke stroke, bisa kena serangan jantung, bisa kemana-mana. Nah, mereka kalau orang stroke, orang stroke itu cuma dikasih obat pengencer darah, tarik infus, check up lagi. Tetapi kalau pakai konsep pengobatan Nabi, itu orang misalnya contoh nih penyakit stroke sama gulanya kadar tinggi lah, contoh 300. Pas kita periksa 300 tuh kadar gulanya, berarti kan tinggi dong. Nah, contoh orang ini stroke ringan. Dalam konsep pengobatan Nabi jadi begini, kita bekam. Kenapa kita harus bekam? Karena orang yang punya stroke macam-macam faktor tadi, bisa dari gula, bisa dari penyumbatan pembuluh darah, bisa dari darah tinggi. Nah, ketika kita bekam, itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, gula tinggi yang kena organ pankreas, berarti kita pakai teh bajaka. Bisa pakai teh bajaka jenis akar merah, bisa kita pakai ketan hitam. Caranya bagaimana? Berarti ketan hitam ditaruh ke gelas, kasih air panas, tunggu hangat, minum. Nah, karena berapa? Sehari 3 kali. Nah, tuh. Nah, kalau kolesterol tinggi, itu cukup dibekam juga bisa. Apalagi ketika orang itu puasa dan dibekam, itu pengobatannya itu detoksifikasi tubuhnya itu luar biasa, double, 2 kali lipat. Dari puasa dia bisa menyehatkan jantung. Orang yang punya kolesterol tinggi ketika dia berpuasa, maka kolesterol tingginya akan menurun. Kalau orang punya penyakit gula, ketika dia puasa, maka kadar gulanya menurun. Jadi kita ngajak berpikir gitu, kira-kira mau gak gitu diperkenalkan dengan Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Karena gini sih, kalau di luar pemahaman masih mentah di sini dalam arti kata gini, mereka masyarakat umat Islam di luar sana itu masih percaya kepada obat dokter, masih ketergantungan obat. Jadi mereka belum meyakini sepenuhnya bahwa Allah yang menyembuhkan gitu. Ini untuk pertama kita perkenalan dulu. Nah, jika ingin ada yang mau bekam, bisa hubungi WA saya saja. Saya terima panggilan kemana aja, bisa urut, bekam, obatin herbal. Dan yang mengobati bukan saya. Jadi di saat saya mengobati, Allah yang mengobati. Jadi di saat saya menyembuhkan, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Bisa catat nomor WA saya 0896
0861 0668. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.